tingkat ketepatan album itu belum 100%. 3 orang editor masih belum 3 100% kok. Kamu nggak usah pakai IO. Ada Ji saya yang ngaturkan acaramu. IO itu nggak tahu apa kerjanya, cuman berdiri-berdiri. Pernah ada satu fotografer pernah kasih keluar bahasa itu. Ya. Pokoknya bagi saya itu IO ada dengan dadanya itu IO itu beda sekali. Membantu pasti. sekali, pokoknya kerjanya fotografer jadi enak. Oh iya, saya mau tanya, albumku kenapa belum bisa selesai? Hah? Lamanya ini sudah 1 tahun lebih nih. Iya, ada mi anakku. Iya. Nah, itu sebenarnya bikin lama itu apa kok? Emangnya Goldix start berapa kok harganya? Oh, murah Goldix. Baik, kali ini podcast kita bersama vendor yang ditunggu-tunggu satu Makassar. Ya. Sama fotografer. Kali ini fotografer yang kita podcast ada Goldix Pictura. Halo. Tangan dulu. Oke, Ko Heri ya? Ya. Wah, mantap. Gimana Ko Heri? Bawa kabar? Ya, baik. Alvin sendiri bagaimana? Wah, luar biasa. Harus luar biasa kok. Apalagi masuk bulan-bulan rame ini ya. Akhirnya ya. Akhirnya dari sekian lama tidur, kita cari uang lagi ya kok ya. Betul sekali. Ya. Sibuk kok? Ya, lumayan. Banyak prewed ya, mungkin ya, bulan 8 ya? Ya, tanggal sepi wedding saya isi dengan prewed. Oh, bulan 8 sepi juga Goldix? Iya, sepi. Oh, saya kira banyak kok. Enggak, sepi. Biasanya kan sebulan itu 5 atau 6 lah, normally. Jadi rata-rata. Okay. Pas bulan 8 itu kayaknya cuma 1. Wih, cuma 1 wedding. Ya, karena memang kalau di Tionghoa itu Ciepang ya, sembahyang arwah katanya. Mungkin, betul. Katanya kalau bulan-bulan 8 memang itu enggak boleh bicara tentang wedding, pamali katanya. Ya, itu jadi korban kita vendor wedding ya. Iya, karena saya juga tanya teman-teman beberapa vendor yang lain, ya gitu juga sama nasibnya. Iya, makanya kalau di Ellison itu kok kita ramaikan dengan Sweet 17. Ya. Nah, terima Sweet 17 juga kok. Iya, jadi semua yang berhubungan dengan fotografi, videografi kita kerjakan. Memang mostly wedding, fokusnya di wedding. Paling banyak di wedding, sama dengan saya. Tapi ngomong-ngomong ini kok, kalau Ko Heri sendiri sudah berapa lama pegang kamera? Foto orang? Kalau foto orang dari tahun berapa? Kalau foto orang saya sudah lupa, tapi kalau pengantin pertamaku itu sekitaran 2000 ke atas. 2001 2002 mungkin? Iya, bisa 2005 2004 itu wedding pertamaku, jadi belasan tahun lah. Kalau sudah hampir 20 tahun ya? Enggak juga lah. Ya. Mungkin 13 tahun. Oh, 13 tahun. Ya. Untuk wedding. Tapi kalau pegang kamera lebih lama lagi, cuma saya lupa. Ya, betul. Apalagi ini kan Goldix ya bisa dibilang paling rame kayaknya ya dibandingkan fotografer lain ya. Sekarang kayaknya kita lebih sering ketemu loh kok dibandingkan saya dengan fotografer lain ya. Gitu. Tapi gimana kok kerjaan sama Ellison? Nyaman Ji atau ada nyaman. Mungkin pokoknya masukan? Kalau menurut opini pribadi semua WO mainstream F4. Wah, apa itu? F4 toh? Kalian kan di geologi F4 toh? Siapa? Iya betul. Ya, semuanya saya rasa profesional, standarnya sama. Cuma memang ada beberapa perbedaan sedikit tapi minor. Kalau menurut saya. Jadi kalau untuk pengaturan acara bagi saya itu semua WO mainstream yang biasa kerja sama itu semuanya handal sekali Ji. Emangnya ada WO anti mainstream? Yang tidak mainstream maksudnya yang baru saya dengar itu ya no offense tapi kadang-kadang ada failnya. Failnya kadang-kadang di multimedia. Kan saya sebenarnya tidak ada urusan tuh urus yang pengaturan acara dan sebagainya. Cuman pas pemutaran SD, slide itu kan urusanku juga kan. Menyangkut hasil karyanya fotografer di LED ya. Jadi tapi itulah jadi saya anggap di WO juga itu bagian multimedia juga itu penting. Karena kan itu bikin naik acara. Iya. Lagu, putar lagu. Iya, itu penting sekali kan? Iya. Dia ngangkat suasana itu, vibes-nya acara jadi itu. Yang tadi saya maksud fail itu yang di bagian situnya. Oke. Nah, selain wedding tadi Ko Heri bilang terima juga event-event lain ya. Iya. Seperti apa saja itu kok? Gathering ada terima mungkin corporate begitu? Kadang-kadang. Pokoknya kalau ada yang tanya, saya pasti kasih press list. Gitu. Semua ada ya. Semuanya. Yang penting cuan. Iya, betul sekali. Betul. Ellison juga begitu, Ko Her. Jadi
mulai dari Sweet Seventeen ya. Berapa kali ya kita sempat Sweet Seventeen ya. Ada juga anniversary ya. Itu juga sering. Itu asik juga itu. Iya, atau outing gitu ya, kapan-kapan harus sama-sama nih Koher ya. Ya, dari Alison lah. Ya. Betul. Iya, apalagi banyak juga teman-teman WO lain yang memang tidak fokus di wedding ya. Ada banyak event ya, jangan ragu pakai Goldix. Bukan betul bukan sekali, dibilang fotografer wedding saja ya. Pokoknya semua yang butuh dokumentasi, mau dikenang abadi selalu dan jaya ya. Goldix aja. Betul. Ya. Tapi kenapa harus Goldix kok? Apa yang membedakan Goldix dengan fotografer lain? Susah ini pertanyaannya nih. Ya. Kenapa harus orang mau menikah, kenapa orang harus pakai Goldix? Itu. Ya menurut opini pribadi saja ya. Intinya kalau di Goldix itu saya dan tim itu selalu kerja 150%. Itu moto pribadinya kami. Bukan cuma pada saat di lapangan, pada saat kayak persiapan. Contoh waktu prewed. Itu foto yang bagus itu bukan cuman dari fotografernya. Tapi sebelum itu kan ada sesi preparation, persiapan konsep, baju, sampai model rambut, jenis sepatu. Itu kalau kami tuh detail soal itu. Jadi karena kami jadi ada konsultannya juga kok? Iya ada stylist. Bisa. Stylist betul. Jadi tuh stylistnya juga nggak kerja sendiri. Biasanya kita meeting pribadi. Jadi kita lagi meeting kan biasanya 1 kali meeting langsung untuk 2 klien. Kliennya nggak ada ya. Maksudnya kami meeting pribadi untuk tentukan konsep yang mau di drop ke klien nanti. Berarti meeting internalnya Goldix dulu ini. Jadi kita bahas beberapa klien sekaligus. Kita lihat ini feature wajahnya bagaimana, bentuknya bagaimana, cocoknya. Iya, karena enggak semua baju yang kita lihat online bagus, pas dipakai di klien itu cocok. Jadi betul. Jadi itu harus di-meetingkan dulu. Jadi pas sampai ke klien itu sudah setengah jadi, mereka tinggal revisi. Betul. Karena kalau menurut saya pribadi kok, ya memang fotografer wedding itu sangat-sangat kompleks ya. Iya. Banyak hal yang membuat foto itu sampai bilang bagus. Iya. Ya bagus atau tidak kan selera ya kok ya. Iya betul. Pandangannya orang beda-beda ya. Preferensi masing-masing. Jangan sampai fotografernya bilang bagus, kliennya bilang jelek. Iya. Itu berat juga kok pasti. Kalau itu saya atau sebaliknya. Betul. Atau sebaliknya. Karena mungkin seleranya pengantin berbeda dengan seleranya si fotografer. Makanya. Nah, itu bagaimana caranya kasih ketemu itu kok? Pertanyaan bagus. Jadi kalau prinsipnya saya selama kita kerja konsisten, konsisten dalam artian stylenya konsisten. Jadi klien A, klien B itu kita bisa atur supaya hasilnya kurang lebih sama bagusnya. Jadi kan klien sebelum hire kami kan sudah lihat portfolio di Instagram. Hasilnya nggak akan jauh-jauh dari itu. Jadi kita sudah ada standar. Iya. Lain hal kalau di Instagram bagus, pas kliennya tidak bagus, itu yang salah. Iya. Jadi untuk pembahasan soal hasilnya kurang suka atau apa, itu sebenarnya sudah bisa dieliminasi dengan cara harus konsisten. Betul. Nah, selain ada stylist kok, hal apa yang membuat orang harus pakai Goldix, gak usah fotografer lain? Itu saya nggak tahu karena saya nggak tahu sistemnya di rasanya kerja dengan fotografer lain gimana. Kerja? Maksudnya apa bedanya cara menghandle Goldix dengan fotografer lain handle kliennya? Cara vendor treat kliennya. Saya nggak tahu, jadi saya nggak bisa kasih jawaban yang terlalu on point. Oke. Cuman kalau soal cara kerja, sistemnya, kalau kami tuh selalu bikin konsisten. Kasih yang the best lah ya. Termasuk finishing. Kita selalu usahakan sekonsisten mungkin. Contoh kecil, album. Itu kan sering jadi polemik. Iya, betul. Banyak sekali tuh kok. Klienku bilang, "Wih, kenapa albumnya ini?" Bahkan ada pernah pengantin ya pakai fotografer lain, bukan Goldix ya. Tetapi ini memang fotografernya sudah almarhum lah. Sudah nggak eksis, nggak eksis. Pernah ada pengalaman di tahun berapa itu, 2014 2015. Pertamanya Ellison juga itu kok. Kliennya kami dia sampai ke kami,
telepon Iya, kami kok. iya betul. Mana si ini yang fotografer vendor fotografernya waktu wedding kan. Iya. Bilang, "Oh, ada JC." Bilang, "Oh iya, saya mau tanya albumku kenapa belum bisa selesai?" Hah? Lamanya ini sudah 1 tahun lebih nih. Itu ada anakku. Iya. Nah, itu sebenarnya bikin lama itu apa kok? Mungkin agak panjang pembahasannya kalau soal itu. Iya, nggak apa-apa kok. Kita santai jadi, aja. saya kan sudah tadi saya bilang saya sudah 15 tahun. Yang kau ceritakan tadi itu soal album yang lama jadi, pasti saya pernah alami juga. Semua fotografer mungkin pernah alami ya? Iya, dia pernah alami. Nah, jadi apakah percetakannya yang sama? Tempat cetaknya yang sama? Bisa jadi karena itu. Jadi saya jawab begini dari sisi sebagai fotografer, bukan sebagai Goldix. Nah, jadi rata-rata kan kita pertama merintis, pasti timnya itu masih kecil. Ya, oke. Nah, malahan ada yang kerjakan beberapa pos sekaligus. Contoh kan untuk pos posisi pekerjaan. Oke. Nah, contoh kan kalau foto itu bukan sekedar foto kirim file selesai. Ya. Ada editing. Oh iya betul. Ada pencetakan. Iya. Nah, biasanya itu yang lama. Menurut saya ini opini saya. Menurut pengalaman juga 10 tahun yang lalu. Iya. Nah, jadi kita mau seefisien mungkin untuk menekan harga. Itu otomatis kan. Oke. Jadi mulai dari foto, editing sampai menyusun album itu kita kerjakan sendiri supaya bisa cost biaya. Bisa tekan biaya. Price biaya operasional. Nah, itu kan dengan asumsi bahwa klien per bulan yang kita kerjakan itu kita sanggup handle dengan sistem kayak sekarang. Iya. Yang kayak tadi saya bilang. Iya, betul. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba di bulan itu ada 10 klien? Nah, berarti nggak ada waktu edit. Di bulan depannya pasti kan bulan depannya numpuk semuanya. Nanti akan dikerjakan pas kosong. Nah, itu menurut saya itu penyebabnya yang fakta lah. Iya. Jadi itu juga sekalian menjawab kenapa harga vendor wedding itu bisa variatif sekali. Sebenarnya itu nyambung. Nah, karena kayak saya lihat kekurangan di bagian finishing, otomatis kita harus sedia editor pribadi. Betul. Kita tidak kirim keluar, kita internalnya Goldix ya. Itu kan naikkan cost lagi. Betul. Belum bagian lain lagi. Nah, jadi untuk bisa konsisten albumnya jadi, itu kayak begitu. Tergantung manajemen fotografernya sendiri ya. Terus terang saya saya punya editor 3. Nah, itu pun tingkat ketepatan albumku itu belum 100%. 3 orang editor masih belum 100% kok. 95%. Masih ada yang miss beberapa. Kalau yang kayak tadi saya bilang, tiba-tiba membludak di bulan ini, imbasnya pasti bulan depannya. Nah, iya. Betul. Apalagi ini ber ini ya. Iya, September, betul. Oktober, November, Desember. Nah, itu juga. Kami tapi itu beratnya fotografer. Bedanya kerjanya fotografer dengan vendor-vendor lain itu begitu ya? Iya, itu sudah jelas. I.O. udah selesai pas hari H. Dekor selesai acara bisa bongkar. Ya, foto booth datang foto habis itu selesai nggak ada masalah. Fotografer ini masih di-push terus. Iya, betul. Berapa bulan setelah acara? Itu dikerjakan bisa dibilang 3 bulan. Wih, 3 bulan setelah acara. Iya, berarti lebih panjang durasi kerjanya fotografer daripada I.O. ya? Iya ya? Memang itu sudah jadi rahasia umum. Oke. Ya nggak heran lah harga lebih tinggi dibandingkan I.O. Atau lebih tinggi dibandingkan dekorasi bahkan. Ada mungkin. Udah mungkin. Kan dari semua kebutuhan wedding kalau nggak salah yang paling tinggi dekorasi bukan? Oh iya sih. Restoran dulu. Ya, ada restoran. Baru dekorasi. Ya, karena dekorasi juga memang itu operasional betul-betul operasional itu ya. Yang lain sisa-sisanya. Betul. Ya, kalau dekorasi kan ada bunga lah, bunga gabus lah, banyak barang, banyak modal lah. Iya, kosnya memang mereka besar. Banyak orang yang dipakai juga. Betul. Kalau fotografer kan, ya. Berarti murah atau tidaknya tergantung skill fotografernya masing-masing. Itu juga pengaruh, cuman itu jawaban klasik lah. Karena itu balik lagi preferensi. Nah, otomatis nggak bisa bohong, memang skill, pengalaman juga ngaruh. Tapi di bagian yang tadi saya jelaskan juga ngaruh sekali. Cost. Iya. Tapi kan kalau banyak pengantin nih kok, berarti banyak orderan. Iya. Berarti harus banyak juga editor lah.
Iya, atau betul. biaya operasional. Ah. Tapi kan cuannya pasti juga lebih banyak kok. Iya, tapi itu kan bukan fixed cost. Jadi itu kan editorku ada gaji bulanannya. Terus terang, dan kau juga tahu wedding itu tiap bulan tidak sustain. Fluktuatif. Nah, contoh bulan ini cuma 1. Iya. Nah, tapi pegawaiku semua gajinya full. Normal. Iya. Betul. Ya itu susahnya kita ya kok ya. Kalau di dunia entertain gini ya, kita mau bayar karyawan yang tetap gitu, ya apa boleh buat. Padahal memang pemasukan tiap bulan itu beda-beda ya. Iya, sangat. Betul. Iya, kayak harga Bitcoin. Iya lah. Hari ini kaya, besok miskin. Iya, kayak harga Bitcoin. Iya, betul. Nah, emangnya Goldix Star berapa kok harganya? Oh, murah Goldix. Murah? Sangat-sangat murah. Fair price lah kalau saya rasa. Worth it lah dengan hasil. Iya dong, harus. Gitu. Star berapa? Ada belasan? Atau sebenarnya di atas belasan lah. Kalau tanya dulu wedding private atau private only. Lengkap. Oh, kalau yang lengkap. Kalau yang lengkap tapi 20-an. Yang lengkap tapi yang kebanyakan orang ambil. Iya, saya memang paketku cuma 2. Jadi saya nggak terlalu bikin banyak variasi. 20-an ya. 20-an. Itu sudah termasuk apa saja kok? Semuanya. Jadi sudah termasuk styling itu apa ya? Private. Private, foto private, video private. Makeup untuk 1 hari. Sudah ada makeup? Sudah ada. Hairdo untuk 1 hari. Oh, ada juga. Dan untuk wedding. Wedding ini lamaran, pagi, kayak tipai gitu, foto, dan video, resepsinya gitu. Send edit. Sudah ada send edit juga. 20-an sudah bisa. Weh, mantap. 20-an ya? Iya. Saya kira 30-40-an kok. Enggak. Enggak ya? Goldix 20-an sudah lengkap dan bagus. Mantap. Itu baru. Itu yang dicari. Iya dong. Murah dan bagus. Itu yang dicari klien. Iya. Saya juga begitu pasti cari murah dan bagus. Iya. Nah, cuman tidak bisa dipungkiri kok banyak juga klien yang bermain gengsinya dealing sama vendor. Betul enggak? Ya. Kalau menurut saya itu begitu kok. Kalau kami sesama IO. Contoh kayak bagaimana bermain gengsinya? Ya, menurut saya begini kok ya. Ini bukan mau menjudge klien, enggak ya. Tetapi tidak bisa dipungkiri di sekarang ini di dunia vendor wedding itu terbagi level. Oh, di semua dunia pastilah. Terbagi level, bukan dibilang ada klien yang bagus, ada klien bagus, ada yang nggak bagus, tidak. Tapi ini mungkin dari kesanggupan dana ya. Iya. Ya, jadi ada kalau resepsinya di mana, udah ketebak itu vendornya siapa-siapa. Kalau resepsinya di sini, udah ketebak itu vendornya siapa-siapa. Nah, belum lagi kayak kelompok-kelompok ya. Kalau si IO-nya ini pasti dekorasinya ini, fotografernya ini, photobooth-nya ini. Kalau itu saya nggak tahu. Nah, itu ada kok. Bilang saya nggak tahu. Ada. Oh, berarti sampai ada kelompok-kelompok vendor yang sering kerjasama maksudnya. Betul. Dan dan itu sudah kami bahas pernah sama Ko Robin SM Decor tentang grouping begitu. Iya. Teman-teman bisa lihat linknya di sini nanti ya. Tapi soal itu saya nggak sadar mungkin. Nggak percaya. Alasannya saya kira biasanya klien pilih vendornya sendiri. Kenapa bisa dia sampai bisa deal sama grup yang kau bilang? Itu kok biasanya tergantung dari IO-nya menurut saya. Ya, bukan ya karena IO vendor pertama yang di deal biasanya. Betul, dan IO-nya mengarahkan. Iya, tetapi nggak terlalu salah. Betul. Nah, tetapi kembali lagi tujuan IO-nya ini mau kemana? Mau cari portofolio atau cari cuan? Makanya itu yang lalu di podcast sebelumnya saya singgung itu IO-nya baperan. Vendornya baperan. Kalau vendor baperan ini agak susah maju kok menurut saya. Gimana itu? Kayak contoh nih, ada satu IO. Ya kalau tersinggung deh ya. Ikut. Ya. Ada satu IO nih. Dia udah tahu nih vendor rekanannya nih nggak bagus-bagus amat kerjanya. Apapun vendornya ya. Kita nggak usah spesifik ya kok ya. Kalau Kentara ya. Makassar kecil soalnya. Ya. Dia udah tahu nih vendor rekanannya ini nggak bagus-bagus amat hasil kerjanya nih. Tetapi karena pertemanan, sering bawa jalan mungkin ya, dia udah baku tahu keluarga, personal lah.
Nah, hubungan personal itu dia libatkan di dunia kerja. Nah, itu yang menurut saya kurang profesional. Kasihan portofolio CEO itu stuck di level sana, sedangkan di luar sana masih banyak vendor yang lebih bagus. Nah, jadi maksudmu kayak IO tapi sarankan vendor yang menurutmu kurang bagus, tapi karena teman, disarankan ke klien. Betul. Iya. Tapi kalau yang soal itu, saya agak sedikit tidak sependapat lah. Jadi maksud saya begini, memang tidak bisa dipungkiri sarannya IO itu sangat dipercaya oleh klien. Tapi betul. Justru karena itu dari sekarang klien itu harus diedukasi kalau vendor yang disarankan sama siapapun itu harus di riset sendiri. Ya, betul. Sebenarnya harusnya begitu yang benar. Saya juga mau mengarahkan sekarang. Iya, itu yang paling benar. Jadi diedukasi, paling minimal diedukasi. Contoh, kan ada klien yang tidak tahu cara bedakan fotografer. Ya, ada. Khusus mengedukasi caranya bedakan. Apa perlu dilihat? Contoh albumnya kah? Tone colornya mungkin. Iya, maksudnya cuma dikasih tahu poin-poinnya untuk jadi pembeda. Jadi nanti bagusnya juga, misalnya dia tidak suka atau apa, kan bukan IO yang disalahkan karena IO tidak menyarankan mentah-mentah, mengarahkan ke satu spesifik, cuman poinnya. Betul. Iya, maksud saya begitu. Paling benar. Iya, jadi maksud saya begitu kok. Makanya tadi ada singgung gitu ya. Iya, jadi di kasus tadi itu salahnya dua. Sangat disayangkan kalau ada situasi yang kayak begitu. Jadi karena hubungan emosional, udah yang jadi korban klien mungkin kok. Iya kan? Apalagi mungkin kliennya. Iya, apalagi mungkin si klien ini punya anggaran yang lebih kok untuk mendapatkan vendor yang lebih bagus. Iya kan? Nah, jadi maksud saya gitu. Jadi kalau kami di Ellison sekarang itu kok kayak gitu. Kami tidak serta-merta langsung 1 atau 2 vendor aja nih kok pilih antara A atau B, tapi kami kasih opsi. 3 sampai 5 vendor yang menurut kami oke. Dengan harga pastinya yang berbeda-beda kok. Ya kan? Ada si A ini harganya start from berapa, si B ini start from berapa, termasuk Golix juga kita kasih jadi opsi. Nah, kembalilah dari klien yang memilih dia mau fotografernya yang mana, vendor dekorasi yang mana, supaya mereka juga memilih sesuai seleranya masing-masing gitu. Nah, bicara tentang konseptor styling itu ke belakang IO yang harus menyesuaikan dengan seleranya pengantin, menurut saya loh ya. Gitu. Cuman memang nggak bisa dipungkiri ya yang terjadi itu kayak begitu sekarang kok menurut saya. Itu ngeri juga kalau begitu. Ada beberapa. Dan kami pernah juga sempat jadi korban lah kayak gitu. Jadinya ya sudah, kita nggak rekomen lagi nih vendor ini, bukan untuk memutuskan tali silaturahmi kok, tetapi untuk profesionalitas kerja. Iya, contoh Golix juga kalau ditanya, kok IO siapa yang bagus? Tidak mungkin kok pasti lempar ke Ellison saja kan? Iya, jadi saya kalau ditanya itu semua, tapi saya fair saja, nggak mungkin lah saya sebut vendor yang saya jarang. Bukan berarti saya bilang nggak bagus, betul. Tapi kan saya harus jawab jujur dari opini pribadi. Betul. Dan opiniku itu yang saya biasa kerjasama itu semua sama bagusnya. Betul. Ini jujur. Iya, jujur-jujuran aja kita aja kan. Ya, dekorasi apa bagus ya, kita kasih lihat saja. Oh, kalau si ini dia lebih kemana arahnya. Kalau ini harganya lebih ke sini. Ya gitu. Iya. Jadi nggak tumpang tindih pekerjaan dengan urusan pribadi kok. Iya, betul, gitu. Harus profesional lah. Karena kalau kayak gitu wah bahaya itu. Kasihan klien. Betul, kasihan sekali klien. Makanya itu kami sarankan ya kok ya, saya setuju sekali sama Ko Heri tadi. Kita IO di sini lebih bagus mengarahkan klien mau pakai vendor apa, itu lebih ke edukasi aja. Ya kan? Ya, betul. Kasih pilihan, kasih edukasi. Misal kalian tanya saya, IO apa yang bagus? Nah, saya bilang kalau untuk susun, ini jujur ya, ini yang saya selalu bilang ke semua klien. Kalau untuk penyusunan acara, saya rasa mereka semua profesional. Ya, betul. Cuma memang ada minor perbedaannya sedikit menurutku. Betul. Menurut pribadi. Contoh, kalau vendor A, ini kalau masalah efek, kau pakai efek, aturannya itu bagus dan fakta. Ya, betul. Terus kalau vendor ini
dia hebat sekali deal dengan keluarga-keluarga. Dia berurusan dengan keluarga-keluarga, dia bisa handle orang-orang yang lebih tua itu, lebih Terus ini kalau yang ini orang-orangnya humble sekali, enak bergerak, lincah kayak gitu-gitu. Jadi jawabanku itu selalu general, tapi betul juga. Karena walaupun juga contoh, kok ada dapat pengalaman negatif, nah itu kan cuma kali itu. Nggak bisa kita judge dia bahwa dia memang tidak bagus. Betul. Kalau saya begitu, karena semua orang pasti ada tas salahnya. Pasti toh? Pasti ada miss. Suatu saat. Mau sesempurna apapun. Mau sesempurna apapun itu vendor pasti ada miss. Semua. Pasti. Cuman ya pintarnya kita memilah-milah. Miss yang mana yang bisa ditolerir, ya kan? Miss yang mana yang tidak bisa ditolerir memang kok. Ya toh? Karena kalau dibilang kayak kita di dunia vendor wedding ini ya kita handle kan sekali seumur hidupnya orang ya kok ya. Nggak bisa diulang. Iya. Tapi bahaya juga ya kalau jadi fotografer ya. Apalagi kalau kayak menyangkut kamera itu tiba-tiba kamera hilang filenya, lain bilang gue itu menakutkan ya. Itu kiamat sudah itu. Hal yang paling ditakutkan semua vendor pasti. Itu jangan sampai loh. Ya itu bahaya sekali itu. Ya, start harganya Golix kan 20-an ya kok ya. Nah, tapi nggak bisa dipungkiri, di luar sana ada yang 10-an. Ada yang belasan, ada yang nggak sampai 10 malah. Mungkin dengan fasilitas yang sama dengan Golix kasih. Mungkin loh ya. Tapi mungkin. Bisa jadi kok. Bisa jadi. Tapi yang itu apalagi bagi freelance mungkin yang sudah ikut fotografer bagus, freelance sudah pegang kamera, langsung buat IG sendiri, nama sendiri. Tapi itu sah. Saya rasa sah. Semua sah. Semua berhak bisa jadi lebih baik. Betul. Tapi bukannya itu merusak harga pasar kok? Kalau saya tidak terlalu sependapat. Jadi saya juga ada ikut grup fotografi lah, sesamanya di Makassar semua ada. Di sana juga bahasnya itu soal merusak harga, bla bla bla. Tapi sebenarnya saya tidak terlalu setuju itu. Nggak setuju. Kalau langsung dicap merusak harga. Kenapa bisa? Karena kan supply demand gitu. Semua begitu. Terus misalnya sudah ada yang vendor-vendor yang bagus, sudah bukan bagus, kita bilang saja vendor-vendor yang sudah lama, yang sudah well known lah, sudah orang tahu. Terus si A mau merintis, bagaimana dia bisa dapat portfolio kalau dia start dengan harga yang sama dengan yang sudah lama merintis? Betul. Jadinya dia tidak kerja-kerja. Betul. Nah, jadi untuk awal itu biasanya mereka itu untuk dapat klien dulu supaya ada portfolio. Jadi contoh. Asalkan jangan keterusan pakai harga itu. Pelan-pelan. Karena sama dengan yang saya bilang tadi, saya yakin mereka juga mau bagus. Pasti. Dan untuk bisa bagus berarti pekerjaan-pekerjaan yang saya delegasikan ke orang lain, dia mungkin kerjakan semua sendiri kok dong. Kayak dia yang foto, dia yang edit. Dia yang edit ininya, dia yang mungkin dia tuh yang cetak mungkin. Jadi wajar dia bisa press harga sebenarnya. Cuman itu klien yang lihat menilai sendiri betul. Mau nggak percayakan? Bisa saja dengan harga begitu dia suka hasilnya dan dia rasa bagus. Betul. Bisa jadi. Dan kembali lagi dari klien, mau nggak percayakan hari sekali seumur hidupnya dia bisa diulang ini ke vendor yang kayak begitu ya? Iya betul. Oke. Nah itu untuk vendor yang di bawah harga itu kok. Nah apa bedanya Golix dengan fotografer lain yang 40, 50, 60-an, 70-an kok? Ya ini mungkin bukan di Makassar tapi kita lihat ada vendor-vendor di Jawa ya. Ada beberapa juga yang hampir menyentuh angka 100 malah. Karena memang dari 5 kota besar itu Makassar termasuk yang paling kecil dalam angka industri kreatifnya. Betul. Harga jualnya. Harga jual ya. Kecil. Nah itu apa yang membedakan? Kenapa sampai ada fotografer yang berani pasang harga tarif sekian? Itu sebenarnya dia berdasarkan apa itu harganya itu kok? Device kah? Kalau kamera device sudah bukan, itu sudah pasti bukan. Masa? Karena device semua vendor pasti bisa di afford.
device yang itu. Bisa dan beli pasti ya. belum tentu dia pakai device yang itu lebih bagus hasilnya daripada yang pakai device yang di bawahnya sedikit. Jangan juga yang terlalu di bawah. Iya, iya. Oh, tergantung skill Iya, pasti. Kembali lagi dari skill. Iya, jadi taruhlah yang kayak kamera 50 juta dengan 100 juta. Anda terlalu beda itu hasilnya. Oh iya? Tapi kenapa kameranya 2 kali lipat harganya itu kok? Adalah teknis lah jawabannya. Cuman saya bisa bilang tidak bisa dilihat oleh orang awam. Kecuali yang 10 juta. Nah, itu terasa mungkin bedanya. Nah, jadi makanya saya bilang device itu sudah bukan jawabannya. Jadi apa jawabannya? Kan gitu. Saya tidak bisa tahu sebenarnya karena vendor lain. Menurutku nyambung dengan jawabanku yang tadi. Mungkin dia punya sistem kantor birokrasinya lebih gemuk lagi. Nah, contoh dia ada marketingnya, terus dia kantornya di tempat yang bagus. Kantornya di Bali mungkin ada juga cabangnya kayak gitu. Itu kan semua harus dirawat. Jadi otomatis harganya naik. Okay, jadi saya rasa itu karena kalau soal hasil bisa lihat random lah di Instagram toh. Semua vendor pasti bagus hasilnya. Cuma lihat konsistensinya saja. Dia bisa begitu terus dan pas kau beli memang pendapat yang begitu. Begitu kalau menurutku. Oke, betul. Tapi Ko Heri, ada tidak klien yang pernah kayak begini? Diambil foto random, yang mungkin hasil fotonya vendor-vendor lain yang si mahal itu, yang di luar-luaran mungkin, luar negeri malah mungkin. Ya kasih lihat Ko Her, saya mau foto kayak begini Ko Her. Iya, kalau ada enggak yang kayak gitu? Ada, tapi saya selalu tanya. Apanya? Tone warnanya kah? Atau settingan bajunya, stylingnya, atau apanya? Kalau selama yang dia minta cuman temanya, kita akomodir, kita ubah. Bisa. Kalau soal dia mau hasil fotonya, misal ada fotografer yang stylenya jauh sekali dari Goldix, kita langsung bilang saya tidak bisa. Jadi kita tidak bisa kasih janji orang supaya orang deal, sengaja bilang bisa. Jadi saya selalu bilang, lihat saja di Instagramnya Goldix. Jadi referensinya. Untuk tone dengan style. Betul. Karena pada saat hari pengerjaan pasti tidak jauh-jauh dari itu. Walaupun kita juga bisa berkreatif, tapi kan tetap harus ada patokan legalnya lah. Kita miras putih kayak begini. Tidak bisa berdasarkan janji-janji. Iya, banyak juga kayak gitu memang kok. Di awal, bisa. Oh iya, sudah include. Pas ditagih pelunasan atau pas mau wedding day gitu, ditanya, yang ini belum termasuk edisional. Woi, kalian biasa jadi marah loh. Iya. Makanya kalau ada apa-apa itu bagusnya di kontrak. Tulis di kontrak ya kok ya. Harus. Iya, itu harus loh, semua itu vendor itu harus ada kontrak jelas itu. Karena Kotom itu vendor wedding itu itemnya banyak sekali. Iya, betul. Bisa kayak 20 item, mana bisa kalian ingat semua. Betul sekali. Pasti apalagi banyak klien begitu, bukan cuma 1-2 kok. Iya. Harus memang dicatat itu. Itu gunanya kontrak. Iya. Jangan cuma history WA ya. Bagi klien yang mau merit. Tapi sah juga saya WA. Jadi kalau dia mau request perubahan, tidak boleh via lisan. Tidak boleh via lisan. Bicara telepon karena tidak terekam kan. Jadi kita juga biasa lupa ya kok ya. Betul. Iya, WA di grup. Di grup jadi saling mengingatkan. Jadi itu sah kalau WA. Cuman maksudnya WA itu nggak bisa jadi patokan. Iya, saya biasanya fasilitas dan minor perjanjian yang di awal itu maksud saya. Itu biasanya kayak itu kayak upgrade album. Saya mau albumku kurang gini atau teknisnya yang minor lah. Teknisnya. Betul. Ada nggak di mana titik fotografer itu blank dalam artian ide, habis spot atau habis setidaknya kan kita di industri kreatif ini kok harus ciptakan ide-ide baru terus kan. Nah, kenapa saya lihat pernah satu pose yang sama dipakai di banyak fotografer, pose prewedding kok. Nah, apakah itu nggak sengaja atau memang ada karena pose terbatas atau bagaimana? Pertama pose memang pasti terbatas, jadi pasti ada kena samanya. Iya sih. Cuman tapi kalau angle-nya sama, tempatnya sama, itu berarti kurang kreatif mungkin. Iya. Tapi pernah nggak Heri ada di sampai titik itu? Biasanya kalau dulu itu pasti pernah. Semua fotografer nggak bisa bohong, pasti pernah. Makanya supaya nggak begitu diakali dengan cara styling, dengan preparation. Jadi itu selalu saya selalu tekankan preparation before eksekusinya itu lebih penting juga. Jadi
Dari meeting kita sudah bahas bajunya apa, tempatnya di mana, vibes-nya bagaimana, gaya-gayanya kayak bagaimana, supaya tiap klien itu bisa selalu dapat yang beda. Kita selalu usahakan dapat yang beda. Iya, jadi kalau yang kayak kau bilang gayanya nggak sengaja sama, itu pasti ada gaya yang sama. Contoh pegangan tangan, itu kan pasti klien pegangan tangan. Cuman itu. Jangan memang kayak di scroll copycat terlihat persis. Itu memang harus tobat. Iya, karena menurut saya kok ya mungkin karena saya di dunia wedding ya. Jadi itu saya ingat mungkin. Betul, karena kok tiap hari lihat slide. Terus misalnya yang kau lihat dari fotografer A dan B yang sama, itu kok mirip sama yang kemarin ya? Iya, itu enggak apa-apa sebenarnya karena kan beda orang. Yang parah itu fotografer A, besoknya begitu lagi, itu yang fotografer yang sama. Iya. Iya sih. Fotografer beda, gayanya sama, itu kan beda fotografer sih. Ya, pasti ada angle-nya beda-beda dikit ya. Oh iya ya. Kalau soal yang maksud mungkin kayak ada fotografer stylenya beda sekali. Iya, sampai orang bagusnya ini. Itu yang kita selalu coba. Betul. Dan memang harus begitu. Iya, memang nggak bisa dipungkiri kok kita beberapa vendor Makassar itu biasa orang bilang patokannya itu di Jawa ya. Iya, otomatis kita cari referensi, modifikasi itu betul. Ada nggak bisa dipungkiri kita vendor di Makassar itu patokannya di Jawa, referensi, contoh hasil foto, hasil IO lagi juga semua ke sana kok. Nah, apa-apa. Hanya saja jadi terkesan aneh seolah-olah kayak kita vendor Makassar ini nggak bisa berkreativitas lebih, jadi ada pembedaan itu ya. Tapi masa orang Makassar nggak bisa lewati lah? Bisa. Bisa kan? Iya, harusnya begitu bisa. Jadi asalkan jangan plek-ketiplek toh. Ya, jangan betul. plek-ketiplek, tiru modifikasi karena yang kita tiru dan modif itu dia juga tiru dan modif sih. Semua orang tiru modifikasi itu sudah lumrah lah ya. Lumrah. Kalau plek ketiplek berulang-ulang, itu tebat. Iya. Karena bisa saja itu hasil fotonya kok sama dengan yang fotografer ini ya. Ya, apalagi kan zaman informasi terbuka semua di medsos kok. Iya. Bisa saja ada fotografer lihat Instagramnya Goldix. Iya, saya kayak gini, langsung dia foto deh. Kita bikin kayak gini ya. Bisa jadi juga klien minta sama style kayak begini. Oh iya, betul ya. Request ya. Fotografer nggak mungkin bilang nggak boleh, nggak mungkin. Cuman nggak boleh juga yang langsung kasih sama nggak boleh. Betul. Jadi saya selalu edukasi. Oh iya, nanti saya bikin kayak yang lebih bagus. Ya. Saya selalu bilang begitu. Jadi saya modifikasi nih. Betul. Iya. Jadi ya sama-sama menghargai ide lah. Iya, ya betul. Tapi pernah ada enggak pengantin kasih lihat gambar foto private itu kan? Anggaplah kayak di Gunung Bromo atau di Gunung Fuji Jepang. Kok sama begini kok? Bisa enggak bikin di Malino? Ada enggak? Sering, selalu. Oh ya? Selalu? Sering. Ya, jadi kalau saya itu saya selalu kasih jelas langsung. Saya lihat ini tempat, contoh lah, dia mau di Lombok, yang gunung terbelah itu apa namanya? Oke, iya. Nusa Penida. Nusa Penida? Bali namanya. Pokoknya yang spot ikoniknya Lombok. Dia mau di Makassar. Saya bilang ada yang mirip, ini contohnya, langsung. Gitu. Jadi saya bilang bisa, nanti saya cari, enggak. Kalau enggak ada, saya langsung bilang enggak ada. Tapi kalau ada yang mendekati, dan saya pernah foto, saya langsung kasih lihat kayak gini. Jadi cepat pembahasan. Berarti harus banyak referensi. Atau kalau belum ada referensi, tapi kita tahu itu tempat dari Google juga kan bisa. Iya, betul. Ini yang paling mirip menurutku yang ada di Makassar. Kayak begitu. Kalau mau ya di sini aja. Iya. Gitu. Iya, dan di Makassar keren. Yang penting terkonsep. Iya, betul. Banyak kok spot-spot di Makassar. Iya. Cuman mungkin tidak terjamah, tidak tersentuh. Iya, makanya harus sering explore. Sering explore, betul. Sering melamun. Iya, betul itu. Itu stylish, fotografer saya yakin sering melamun. Saya kira melamun cicilan. Kapan lagi ada ya job gitu. Gimana ini mau bayar editor? Aduh, ini klien belum lunas ini. Iya, memang. Tapi kalau di Makassar kok di mana tempat favoritnya Goldix foto? Ya maksudnya ini gue banget ini. Aku dapat sekali ini. Celahnya ini tempat. Kalau saya enggak ada tempat spesifik. Saya cuma ke jam.
Wih, jam bagaimana itu? Jadi contoh lokasi ini bagusnya jam begitu, harus jam begitu. Oh. Karena kalau cahayanya beda hasilnya. Berburu matahari. Iya, matahari. Karena kayak ada lokasi yang bagus sore, di foto pagi jelek. Menurutku, iya. Nah, ada yang bisa kayak sore. Pantai gitu mungkin. Kalau pantai saya cari yang terbenamnya pasti di area barat area gitu. Airnya. Iya, betul. Iya, kalau kayak di Bira kan ada pantai di sebelah sini, sebelah sini. Iya, jadi beda toh. Iya, betul. Ya gitu. pasti. Ya. Beda jamnya. Jadi tidak serta-merta situ bagus langsung datang ke sana foto tanpa ada persiapan ya. Atau kalian tunjuk mau sekali ke foto di sini. Tapi saya lihat tidak bisa sekali dapat feelku di sini. Saya tolak mending. Masa? Iya. Atau saya daripada dikecewakan. Iya. Saya kasih tahu dulu, bilang ini kurangnya ini. Lebih bagus di sini, mau enggak? Iya, gitu. Betul. Ya, kan kalau kerjaan seni itu satukan visi, baru bisa puas kliennya. Iya. Nggak mungkin kita paksakan maunya fotografer. Iya. Bisa menyatu. Nah, itu baru bisa puas sekali. Iya. Nggak mungkin kita mau sebagai fotografer juga mau paksakan maunya kita. Iya. Mungkin. Tapi kata kasarnya memang paksakan. Banyak vendor di luar begitu. Jadi dia memang sudah idealis. Tapi memang itu benar. Saya rasa itu benar juga. Oke. Tapi saya belum di posisi itu. Yang kayak dia punya style yang terlalu spesifik. Kalau styleku kan masih wide. Pada umum lah. Pada umumnya. Bisa foto pakai gaun, princess. Bisa juga fun atau kayak gimana. Ada fotografer di luar yang dia sudah punya style tone yang unik sekali dengan pose memang sudah unik lah, susah dijelaskan. Dan klien yang deal itu sudah harus terima itu. Oh iya. Nah, dan itu sebenarnya itu bentuk tertinggi karena senimu sudah diterima. Betul. Nah, cuma sebagai klien yang mengikuti ya. Iya. Sebagai pebisnis, kan kita mau agak lebar supaya bisa menjangkau lebih banyak orang. Ya. Kalau kita terlalu spesifik, memang kita kerja senang sekali. Dan tapi kalangan tertentu aja. Menipis ruang lingkup. Ya. Kuenya tambah sedikit. Ya, saya pernah dengar itu sampai ya memang sih di atas rata-rata lah di harga di Makassar, di atas rata-ratanya di harga di Makassar itu. Iya. Sampai tempatnya dia spesifik harus di sini. Iya. Kamu pakai bajunya begini. Iya. Rambutmu kamu harus begini ya. Iya. Warna bajumu kayak gini. Sepatumu harus kayak gini-gini. Sampai diaturin semuanya. Dan itu sah. Bisa. Iya ya. Tapi semua kalian perlengkapan itu pengantin beli sendiri kan? Tergantung. Atau ada propertinya mungkin? Iya, biasanya kolaborasi. Kayak contoh saya punya properti apa, saya kasih pakai kalau saya punya. Kalau dia nggak punya, saya kasih tahu sewa di sini, harganya segini. Nanti mereka order sendiri. Jadi kita harus lengkap informasi untuk klien. Iya, jangan sampai dia mau sesuatu, bisa juga nggak tahu. Betul. Nah itu jangan. Nah, ini sebagai IO dan fotografer. Ini kerjaan kita saling bersinggungan ini sebenarnya ya. Selalu ketemu ini. Iya. Selalu di dalam satu wedding pasti ada IO, pasti ada fotografer. Iya. Setuju enggak Pernah ada fotografer bilang sama klien, sama calon pengantin, kamu nggak usah pakai IO. Ada saya yang ngaturkan acaramu. IO itu nggak tahu apa kerjanya, cuman berdiri-berdiri. Pernah ada satu fotografer pernah kasih keluar bahasa itu. Tapi ini sudah lama, 7 tahun lalu lah mungkin. Mungkin pada waktu itu IO juga baru-baru perkenalan di Makassar. Kalau saya lihat dari positifnya saja, kemungkinan dia kan kau bilang 7 tahun yang lalu, mungkin itu yang masih banyak wedding yang memang nggak pakai IO. Ada yang pakai dan tidak mungkin. Atau sekali pakai. Mungkin pengalaman pertamanya dia dapat yang begitu. Ya, mungkin ya. Dan dia merasa dia bisa atur lebih bagus. Dan itu kan sebenarnya bagi klien itu positif asalkan yang dibilang betulan. Iya, betul. Kau sudah ada bayar IO, dia aturkan acara. Ya. Sebenarnya itu kalau saya jadi kliennya, saya pasti juga senang sama dia. Iya. Karena kan dia juga enggak untung, Ji. Cuman kalau untuk kayak sekarang pendapat kayak pokoknya bagi saya itu IO ada dengan dadanya IO itu beda sekali, membantu sekali. Pokoknya kerjanya fotografer jadi enak. Bisa tanya juga sama MUA, semua vendor lah. Pasti kalau ada IO semuanya lancar. Iya. Saking lancarnya sampai orang-orang biasanya titip barang ke IO. Nanti IO yang ambil. Saya IO yang titip barang ke IO. Selalu saudara-saudara sekalian sebagai sagu setanah air. Iya. Tadi saya habis dari Sanggit ya, ada vendor kuenya yang bilang, IO nggak bisa jemput kah kue balasannya pengantin? Iya.
takut saya bawa nanti rusak. Langsung vendor kuenya bilang apa? Iya, saya juga takut bawa ini nanti rusak. Loh. Padahal dia yang terima duit, dia yang terima orderan. Tapi kenapa nggak mau bawa sampai ke venue? Wah, itu jadi jadi tukang antar-antar. Ya, tapi kau yang seleksi Mi, jadi kau bisa tahu vendor ini bisa antar. Ya membantu yang mana tidak, betul. Ya betul. Oke lah. Cuman saya agak keberatan kalau vendor-vendor biasa memberikan resikonya ke IO. Ada IO itu yang memang semua kesalahan. Oke lah. Semua kesalahan pas ke IO duluan, itu saya tahu. Iya betul. Ya dan itu wajar. Ya kalau IO kita apalagi Ellison ya wedding planner kok. Kita itu wedding planner itu lebih cepat ketemu sama klien, lebih cepat meeting sama klien untuk bahas bagaimana sanggi tepainya, rumah cowok di mana, cewek di mana, prosesnya bagaimana, itu kami bahas itu. Beda dengan wedding organizer saja. Iya. Belum ada venue, cari venue dulu. Kalau nggak ada venue, kalau di Ellison kok sini. Wah, kita kerjasama dengan semua hotel dan semua venue. Pernah semua ada klienku juga tuh terbantu sekali. Betul, ya. Itu salah satunya itu juga kok. Irfan. Iya, Irfan dan Hana ya. Nah, itu memang sudah butuh bantuan untuk semua vendor. Sudah mentok itu. Kau yang bantu semuanya. Betul. Dan itu memang menurut saya itu wedding planner. Ya, beda dengan wedding organizer. Kalau wedding organizer agak gimana ya? Sampai ada yang bilang, saya nggak mau kerjasama dengan hotel. Kalau nggak ada venue-mu, cari dulu venue-mu baru cari saya. Wih, sombong amat lu. Iya. Kalau bagi kalian yang belum ada venue-nya, ya silakan ke Ellison dengan senang hati. Kami ada di Rolling Hills ya. Meet by appointment. Iya, kalau saya kok. Nah, apa kenalnya Goldix selama Goldix ini berdiri? Apa kenalnya Goldix dalam menghadapi klien? Apa-apa aja yang kalau yang mungkin bisa diutarakan di sini langsung. Pokoknya kalau saya lebih ke ketepatan waktu, Ji. Pokoknya waktu. Itu workflow-nya saya itu sangat terganggu kalau yang sudah diatur jam 6:30 shoot. Ternyata karena satu dan lain hal dia 6:30 baru bisa ready. Nah, itu saya greget sekali. Saya terutama di situ. Apalagi kita kejar matahari nih kok ya. Iya, karena kan saya itu sering edit albumku sendiri. Jadi saya memang sudah tahu saya butuh berapa foto. Dengan waktu yang kurang, otomatis foto yang saya bisa bikin juga lebih sedikit toh. Nah, nanti kalau sudah beberapa bulan berlalu, itu klien biasanya lupa karena dia yang terlambat. Bukan dia, karena sesuatu dan lain hal terlambat. Betul. Nah, dia lupa karena terlambat. Dia cuma taunya kenapa fotoku enggak sebanyak yang biasanya. Nah, kayak gitu. Jadi saya lebih ke waktu, Ji. Walaupun juga kadang-kadang saya mau sore foto lagi, kadang-kadang enggak bisa gitu. Karena sudah mau retouch. Iya, betul. Saya lebih ke waktu sih. Itu, Ji. Pengaturan waktu ya. Kalau yang lain semua kayaknya bisa jadi handle karena ada WO juga bantu. Nah, pengaturan waktu itu IO pasti sudah bantu. Kalau dia pakai IO ya. Yang parahnya itu kalau nggak pakai IO ya. Agak keluarga susah. yang telat lah, apalah. Betul. Karena bukan kesalahan vendor juga. Iya, ada satu dan lain hal. Kalau saya kok waktu adalah emas. Iya, mungkin sama lah. Juga tunggu wali gitu. Walinya telat, kita tinggalkan. Ya iyalah. Ya, itu bagus kalau keluar dari mulutnya WO. Iya, karena kalau fotografer yang bilang tinggalkan mi wali deh. Nggak bisa. Kalau kita sudah ada plan A, plan B. Iya, mungkin kau sudah kasih tahu ya, bilang kita tinggalkan nanti. Iya. Ini harus pakai wali ya. Harus. Kalau pas cowok ke rumahnya cewek. Iya kan? Apalagi kalau tapi kalau satu hotel, wali belum datang 5 menit. Iya. Telat 5 menit. Oke, kita cut jalan terus acara. Dan klien setuju. Setuju sebelumnya. Kita kasih opsi, mau tunggu. Bagus begitu. Mau tunggu wali berapa lama? Mau tunggu setengah jam, dia baru jalan ini loh. Contoh ya. Sesi fotomu kita cut. Nggak mungkin tipe kita cut. Iya, betul. Iya kan? Itu setuju kalau itu. Iya. Jangan makan siang. Jangan. Pengantin harus makan siang. Iya. Kecapean itu loh. Harus. Capek, harus makan siang. Paling parahnya itu ya itu makanan hotel itu kita taruh di box itu, makan di mobil. Suapi. Ya, tapi kan jadinya nggak nyaman ya. Kerja buru-buru begitu ya, kok ya. Iya. Jadi cuman yang penting saya lihat kalian selalu ada plan B lah. Ada terjadi ini begini. Iya, betul. Nah, itu yang saya butuh memang kalau dari sisi fotografer. Betul. Dan kalau kami IO ya, kalau Ellison pribadi ya kok ya, kita menganut asas begini. IO dan fotografer itu harus kerjasamanya terus-menerus
jangka panjang. Semua vendor. Iya. Tidak nutup pasti kemungkinan lah. Pasti kalau ada klien puas sama kerjanya kita, keluarganya dia referensi, ya kan? Itu bonus. Menurut saya itu bonus. Tapi di luar pada itu, yang kita harus jaga hubungan itu IO dan fotografer kok. Karena kita bakal ketemu terus. Entah klien yang langsung hubungi Goldix dan mau IO-nya saya ataupun sebaliknya kok. Betul toh? Ya, betul. Iya, dan itu yang kita harus jaga komunikasinya kita. Ada beberapa yang saya kecewa, ada beberapa fotografer yang tidak mengenakan cara pengaturannya dan komunikasinya sama IO. Sama krumu. Banyak sekali. Saya pribadi juga kok dengan krunya kami juga kok. Dan krunya kami juga ya sorry ya, memang mudah. Semua manis-manis, hambal-hambal, ya koce, ya ceria lah ya. Kalau semua fotografer sudah bilang, oh kalau krunya Alvin itu cantik-cantik itu, muda-muda. Oh iya, enggak. Kalau Heri enggak bilang di sini. Biasa semua biasa. Ya, sama. Ya, jadi maksudnya ya kita bukan rasa umum lah ya. Kalau dibilang Ellison itu muda-muda. Kayak gitu, anak-anak. Tapi terlepas daripada itu kerjanya oke. Iya, Iya kan? Tanggung jawab, selesai tugasnya. Nah, kalau ada yang oke, saya selalu kasih tahu aja sama ownernya. Betul. Nah, cuman yang sangat disayangkan ada beberapa fotografer yang agak belagu. Mungkin fotografer yang dulu-dulu ya. Sudah merasa hebat mungkin. Mungkin itu Sarah Salvin kalau yang itu toh. Kan tiap orang jadi limit toleransi kesalahannya itu beda-beda. Nah, kalau saya mungkin misalnya pendamping bride, taruhlah dia pendamping bride kayak lalai dengan tugasnya sedikit. Nah, kalau saya mungkin di level yang cuma kasih tahu kok, kenapa ini orang mau begitu. Nah, mungkin dia di level yang betul-betul nggak bisa terima. Bisa saja toh. Betul. Bisa saja, tapi sebenarnya cuman sangat disayangkan caranya dan memang orangnya begitu mungkin. Jadi memang bisa jadi. Maksud saya begini, wah ini kan suatu saat kita bakal ketemu. Bukan dibilang saya bakal tutup gara-gara komplainmu itu. Wah, tapi bisa. Dia nggak sampai langsung ke klien, Ji. Di depannya klien masalahnya. Itu yang saya setuju kalau saya. Di depannya klien. Cari muka. Kalau soal caranya toh, itu saya nggak bela aja kok. Karena tiap orang beda-beda toleransinya toh. Beda-beda. Tapi kalau dia ke klien, itu saya rasa nggak bagus. Kenapa? Karena kita selesai kerja dengan itu klien di hari itu. Betul. Tapi saya kerja dengan kau, kita bisa panjang sampai tahun-tahun depan. Jangka panjang, itu maksud saya. Di situ Ji. Tapi kalau soal caranya dia, saya nggak bela di vendor WO. Misalnya marah toh, siapa tahu bagi dia itu kesalahan yang fatal. Tapi kalau langsung ke klien, itu yang kurang sih. Jadi maksud saya begini loh, kita sama fotografer ini baku backup. Kerjasama lah, bukan rival. Betul, bukan rival, kerjasama. Apa yang fotografer butuh, kurang waktuku kasih ke lebih. Bicarakan aja, bisa diatur kan. Saya juga biasa di tanda kutip dimarahi sama WO tuh, sudah Mi, iya. Nah, begitu Ji. Nah, mungkin saya bilang, asal kita masih mau. Nggak mungkin toh. Jadi tolonglah komunikasinya yang baik. Tapi untung fotografer itu sudah tutup kok. Sudah nggak foto sekarang. Mungkin jadi, umur tahu. Mungkin sudah umur. Wajar tahu Alvin. Susu baru yang bikin salah kian. Toh? Kenapa bisa tahu susu ini? Kan bilang sudah tutup gitu. Berarti saya juga susu. Mungkin yang senior kan rasa hebat lalu itu banyak lah suka dukanya kita kerja. Hebat sembarang sudah banyak lah suka dukanya kita. Contoh seniorku. Orang yang saya kenal. Mau tahu siapa? Itu saya nggak pernah selapangan, cuma saya sudah dengar. Kok anda tahu cerita yang lain nih? Jadi begitu kok. Kita tahu ya nama aku toh. Ada pernah dia panggil Alvin. Apa itu? Iyo, tolong itu. Bagaimana ini Iyo? Dia punya klien. Temanku dong. Bukan temanku punya teman fotografer. Saya yakin jadi bercanda. Tapi bercandanya kasar. Nyesek sekali. Sakitnya tuh hatinya tuh orang sampai sekarang nggak bisa sembuh. Makanya itu komunikasi kan yang baik lah. Kita aja sama IO ini kalau mau memang
memang kita yang atur semua ini ke acara. Iya. Tapi kalau ada IO yang kasar, fotografer, berapa lama itu kau foto? Cepat ini. Itu kurang ajar sih menurut saya sih. Nggak cocok lah menurut saya. Tapi saya style IO memang beda-beda. Tetapi saya, tolonglah diturunkan sedikit volume, gain volumenya, suaranya itulah. Nggak baik didengar. Pokoknya caranya saya tidak pernah mempermasalahkan karena banyak WO juga yang saya kenal dia tegas, tapi sambil positifnya jadi tegas. Kok sudah mina kok begini, tapi sama saya Ji. Nggak apa-apa Ji. Betul. Justru saya rasa dia profesional. Makanya itu saya bilang kalau mau tegur sama vendor bisik-bisik. Iya betul. Lebih bagus. Kita lebih hargai. Saya respect sekali, walaupun dia agak tegas sekali. Saya nggak anggap dia offense. Saya anggap dia profesional. Bukan kayak kita dibikin kayak anak-anak kan depannya fire kan. Jangan. Wah, itu belagu. Jangan teriak. Terlalu belagu itu. Pantang. Iya, banyak yang kayak gitu kok. Ada sebenarnya itu siapa lah. Malahan Iyo lebih kasihan kadang-kadang dong. Tolong dulu kursi kasih pindah dulu le. Iya. Harus pindahkan. Kita enak lah sebenarnya. Terakhir nih, Her. Ada ndak pesan-pesan yang mau disampaikan dari Goldix ke calon-calon pengantin yang sedang mencari vendor ya? Bagaimana sih cara memilih vendor fotografer yang terbaik versi Goldix? Versi Goldix caranya ya pilih Goldix. Instagramnya ada di sini. Bisa juga edit begitu? Bisa dong. Alisan semua bisa. Ya, hubungi Goldix itu one stop solution. Iya. Jadi menurut saya begitu karena kita selalu pokoknya kerja 150% klien. Kerja selalu. 150%. Itu tagline kerjanya Goldix ya. Apa namanya? Prinsip kerja. Prinsip pribadi lah. Iya. Wah. Karena kita 100% saja belum tentu bagus. Betul. Jadi dikasih lebih memang nih. Supaya kalau kurang masih di atas 100%. Contoh kecil saja. Saya di kontrakku saya tulis DP 150%. Bukan. Saya kira DP 150%. File editnya 70. Kalau paketku toh. Oke. Saya sengaja tulis 70. Kan klien mau tahu berapa didapat. Tapi saya selalu kasih lebih. Ya. 70 sudah banyak loh. Ada beberapa cuma 60, 50. Saya tahu. Iya kan? Jadi pokoknya kalau di paketku tuh saya lupa analisa yang tahu 60 atau 70 lah. Tapi pas edit, pas pilih, saya pilih nggak pernah pas. Kecuali dia mau pilih sendiri harus pas. Cuman kalau klienku saya selalu baik prewed maupun wedding, saya tidak setuju dengan sistem klien pilih sendiri. Sebenarnya pasti kau pikir, justru klien mau pilih sendiri. Betul. Kalau saya pikiranku terbalik. Sebagai profesional saja yang kerja di bidang ini, tembakannya fotografer itu satu orang taruhlah 3.000 atau 2.500. Kali kutip ya. Misal dia 3 fotografer atau 2 lah. Iya. Misal filenya 6.000, mau dipilih 300, susah atau gampang? Susah lah. Saya saja pribadi pilihnya itu bukan pekerjaan yang gampang. Betul. Jadi saya anggap itu kalau dia yang pilih sendiri, saya kasih kok pekerjaan harusnya saya gaji. Betul. Setuju itu kok. Makanya jadi maksudnya ini no offense, ini pribadi. Goldix itu selalu sarankan saya yang pilih saja. Tapi sebelum cetak dikasih lihat dulu. Tidak juga. Oh, iya. Masa? Karena saya pede dengan sekarang saya sudah kece sendiri. Oh. Kecuali dia minta, saya mau lihat dulu. Sebelum cetak. Saya kasih lihat. Tapi 98% klienku itu enggak pernah lihat desainnya sebelum cetak. Enggak pernah enggak pilih fotonya. Pokoknya terima jadi saja. Alasannya kenapa? Karena kalau kita kasih klien pilih, dia itu bisa 1 bulan belum selesai pilih. Betul. Itu kan memang. Bikin track record albumku juga jadi mundur toh, yang harusnya 3 bulan. Betul. Walaupun di kontrak tertulis 3 bulan setelah hari H atau setelah dia pilih lah. Nah, cuman saya sampai sekarang jalankan sistem yang begitu. Tapi fine Ji. Karena enggak mungkin setuju. Iya. Karena itu sebenarnya pekerjaanku. Betul. Iya. Enak dong klien yang pilih, klien yang kice. Betul. Enak toh? Iya, cuma saya nggak mau. Iya, saya yang pilih. Saya setuju itu. Iya. Dan itu menjadi tanggungannya fotografer untuk menyelesaikan cepat time limitnya kan. Terus misalnya taruhlah dia nggak cek desainnya, ternyata ada salah desain. Tapi kesalahanku kan tim albumnya. Nah, jadinya kita juga jadi hati-hati. Wow. Jadi kalau tidak begitu kan saya jadi hati-hati kalau dia yang cek desainnya. Iya. Jadi saya buru-buru saya kasih. Ini ada kembar fotonya. Nah, itu kan kesalahan yang sebenarnya bukan bagiannya klien periksa. Iya. Tapi kenapa setidaknya kalau sudah desain kasih lihat saja dulu. Coba lihat. Oke ya, kalau oke baru naik cetak.
Kan sebenarnya itu lebih meminimalisir salah cetak itu kan. Sebenarnya cuman saya kayak undangan kan gitu kan. Iya, saya coba pakai sistemku yang ini dan fine Ji. Wah, ya, mantap. Berarti sudah terjamin. Berapa tahun bisa pakai sistem begini? Kayaknya 5 tahun. Dari pertama Goldix lah mungkin. Iya, dari pertama. 5 tahunan. Iya, dia bagus begitu memang kok. Iya. Saya tapi enggak lah. Itu kan cara aku. Iya, betul. Karena cara yang umum di luar, walaupun di Jakarta juga mungkin siapa tahu begitu Ji, main pilih. Harusnya sih, menurut saya begitu ya. Iya, cuman karena sekarang gini, betul yang tadi Koyeri bilang, kan Koyeri yang mau buat albumnya, yang mau desain albumnya. Iya. Setidaknya sudah ada patokan di pikirannya kita, oh saya mau bikin albumnya ini bagus deh. Iya. Ini foto yang ini nanti untuk lembaran ini deh. Sama dengan yang saya kasih lihat waktu sebelum deal. Iya, sudah ada bayangan toh. Iya. Nah, jangan sampai klien memilih foto yang tidak sesuai dengan konsep yang kita mau buat. Iya, tapi sebenarnya album enggak ada Ji sekonsep itu enggak Ji. Dia lebih ke susun-susun Ji. Yang penting klasifikasinya jelas. Di sini bagian preparation, di sini gereja. Iya. Jadi sebenarnya kalau soal klien yang pilih pun bisa Ji, walaupun yang dia pilih enggak sesuai, kan dia cuma one of the banyak yang ada di album toh. Iya, jadi enggak terlalu ngaruh Ji lah. Oke. Oh iya, saya lupa. Ini semua tanya. Kok idealnya klien cari vendor fotografer itu berapa bulan sebelum hari H? Lebih cepat lebih baik ya, nggak ada idealnya. Cuman memang kalau dibilang 2 tahun sebelum itu terlalu cepat. 2 tahun sebelum? Iya. 1 tahun sebelum? Masih oke, saya rasa oke banget ya. Pre-wedding berapa bulan sebelum hari H? Bagusnya? Kalau saya sukanya 3 bulan sebelum hari H. Pokoknya dia di range 4 bulan, 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan pun tidak apa-apa. Yang penting tidak mengganggu kegiatannya mereka. Betul. Tapi jangan juga terlalu cepat sekali. Iya. Alasannya karena sudah berubah nanti badannya. Bukan style. Oh, stylenya sudah ketinggalan nanti atau siapa tahu ada style baru. Itu lama itu. Iya, betul. Yang dulu ini keren sekali stylemu. Iya, betul. Terus sudah terima fotonya toh? Pas tahun depannya mau married. Kenapa jadul sekali fotoku padahal bukan karena fotografernya. Iya, jadi makanya baju yang di patung Sarah saja tiap bulan ganti. Iya kan? Iya, betul. Iya. Jadi masa kamu private lebih mepet lebih bagus tapi jangan terlalu mepet. Iya, gitu, karena kasihan kalian juga 1 bulan sebelumnya itu sudah fokus bagi undangan itu biasanya kok. Iya betul, sibuk nih toh. Jadi memang tapi kalau kau tanya rata-rata 3 bulan saya. 3 bulan ya. Iya, paling aman sih memang itu. Iya, 3 bulan rata-rata, 3-4 bulan. Oke. Nah, yang terakhir ini kok. Sepenting apa dekorasi bagi fotografer di venue pada saat on the spot wedding day? Sepenting apa dekorasi bagi fotografer? Kenapa saya tanya begini kok? Karena ada beberapa kliennya Ellison, ya mungkin memang press budget, ya nggak apa-apa lah kalau press budget. Tetapi bagi klien yang sudah mempersiapkan anggaran lebih, punya anggaran lebih, bagusnya kan dimaksimalkan lah wedding day-nya. Sekali seumur hidup, apalagi masuk di dokumentasi kan, dan itu kan untuk dia juga kan pasti sebenarnya. Nah, seberapa penting? Karena ada beberapa teman-teman vendor fotografer yang bilang, aduh saya nggak bisa bikin apa-apa ini di sinematiknya nih, kurang spotnya. Nah, venue-nya di sini, waduh mau ambil gimana? Nah, sama juga lah dengan sepenting apa juga pengantin harus ngambil hotel pas begitu shoot. Iya. Karena sekarang kalau di Makassar ya, itu ada rumah sewa pengantin. Iya. Ini juga salah satu uniknya Makassar kok. Karena di Jawa ini nggak ada konsep begini, nggak ada. Adanya guest house, tapi campur sama orang lain. Cuma di Makassar itu ada rumah sewa pengantin. Nah, ada beberapa kami sebagai IO juga sudah edukasi sama klien pentingnya hotel. Ya, selain memudahkan, view juga pasti lebih oke, kerja hasil foto juga pasti lebih oke. Kita IO juga enak koordinasinya, ya keluarga juga nggak ribet keluar ke sana kemari, siapkan prasmanan sendiri, kasih bersih rumah sendiri, ya kan. Nah, di hotel sudah komplit. Nah, seberapa pentingkah aspek-aspek itu untuk menunjang bagusnya dokumentasi? Jadi kalau venue pagi kita bagilah venue pagi dengan venue malam. Oke. Pagi dulu. Kalau venue pagi, kau juga mungkin tadi kau bilang kau edukasi gitu. Iya, betul. Selalu edukasi. Ini minusnya ini. Kalau saya selalu kasih mereka solusi
Jadi solusiku banyak opsinya. Dan solusiku yang paling pertama ini sebenarnya nggak bisa ditolak karena tidak memberatkan sama sekali. Jadi contoh ada klienku memang keluarganya sudah atur semua maunya di rumah sewa. Itu di rumah pribadi? Iya, rumah pribadi. Rumah pribadi. Ternyata pas dicek untuk memaksimalkan foto spotnya ada yang kurang. Saya pagi-pagi tuh sarankan mereka tetap shoot di hotel. Oke. Iya, jadi konsepnya itu bukan ambil venue, cuma ambil satu kamar. Nanti kami atau WO izin ke hotelnya, boleh nggak kita foto-foto di spot-spot lain selain kamar? Oke. Terus jalan nih. Jadi walaupun dia di rumah sewa nantinya, awalnya tetap kita shoot di hotel dulu untuk memaksimalkan. Bukan berarti kalau di rumah sewa nggak bisa bagus, kita pasti cukup kreatif aja lah untuk bikin dia berbeda. Tapi nggak bisa dipungkiri venue memang penting sekali. Lebih memudahkan, mempercepat. Betul. Pokoknya semuanya lancar. Ya, betul. Kalau sebenarnya kalau di rumah terbatas lah spotnya. Iya, terbatas. Betul. Ruang geraknya terbatas. Spotnya nggak ada. Nah, jenis-jenis fotonya, contoh kalau di rumah sewa, close up pasti tetap cantik. Betul. Pas kita mau yang lebar-lebar, kan kelihatannya rumah kan. Lemari, plafon, belum lagi lampunya remang-remang. Jadi cuma jenis shootnya yang berbeda, kualitas tetap diusahakan sama. Betul. Iya. Nah, kalau malam, maksudnya mungkin ini kita perspesifik saja. Dekor yang mewah dengan non mewah atau tanpa dekor. Dekor standar dan upgrade. Dekor standar dan upgrade. Nah, kalau saya pribadi, ini saya sekarang jawab bukan dari sisi fotografer lagi dulu, dari pribadi lah. Oke. Nah, jadi kalau pesta dengan dekor yang bagus, pasti kan lebih mewah, lebih cantik, lebih dikenang lah. Nah, kalau kliennya rasa itu worth untuk dibeli, ya ambil. Tapi kalau tidak juga, memang kadang-kadang kan ada orang yang dia mau pestanya simple saja. Ya, betul. Ada banyak. Dia tetap kusyuk, tetap semuanya tetap bagus. Dia tidak menganggap itu dekor satu hal yang penting. Yang terlalu penting. Tidak worth lah bagi dia. Itu oke bisa rasa lah. Cuman kalau saya selalu kasih mereka edukasi. Contoh begini, dia tidak suka di dekor yang mewah sekali. Saya bilang, lidah panggung mau kok. Ini jawabannya untuk si fotografer Ji. Karena kan kalau dia rapat di panggung, terus dia pakai lighting yang minimalis Ji, ataupun lighting yang bagus, kurang nendang toh. Kalau dia pakai lidah panggung, walaupun dekornya semua standar, tetap dimensinya fotonya dapat. Jadi saya kasih jawaban. Ada blur-blurnya. Murni dari sisi fotografer Ji. Jadi selalu saya begitu. Kalau dia nggak mau dekor, nggak apa-apa. Kalau boleh lidah panggung mau, kalau boleh. Ya, betul. Sebenarnya itu bukan untuk kasih boros-boros atau porotin klien, tidak. Tetapi untuk hasil kerjanya kita juga lebih maksimal. Iya kan? Jadi contoh yang kita kasih lihat, bisa yang keterima juga mirip. Kita kasih minimalnya saja. Betul. Iya. Sama juga, itu dari sisi fotografer. Sama juga kalau kita dari sisi CEO, kita edukasi bukan mau porotin klien. Oh kok upgrade. Tidak. Ya kan kita juga enggak. Kita cuma dapat portofolio. Dan portofolio pun juga itu, kalau Ellison kan sudah cukup ya lah. Cukup lama. Tapi maksudnya biasa ada beberapa rekomendasi kami itu untuk membuat pembeda kalau kliennya memang mau anti mainstream, atau memang kalau klien butuh dapat ada anggarannya, punya anggaran lebih dan mau keluarkan untuk anggaran itu, ya kenapa tidak? Sama kayak pakai artis apa. Saya yakin semua IO bisa pakai artis untuk tamunya, asalkan tamunya mau bayar gitu. Bukan cuma IO tertentu aja yang bisa handle artis. Itu salah persepsi itu ya. Sekarang sudah zaman media sosial, tinggal cari Judika, sudah ada tuh CP-nya, langsung hubungi. Kalau calon pengantin juga mau hubungi langsung, itu tanya price-nya langsung aja, itu bisa. Iya kan, betul. Itu sudah zaman terbuka, itu sudah zaman informasi terbuka. Nah, jadi ya begitupun juga yang kembali lagi seperti yang tadi, ya kita vendor wedding mau memberikan yang terbaik dan mau memajukan industri kreatif ini kan, betul Makassar. Ya bukan mau dibilang porotin klien, tetapi memang ada yang pernah teman bilang Makassar itu ketinggalan 5 tahun dari Jawa dalam perkembangan wedding atau skalanya. Skala perkembangan mungkin atau SDM-nya mungkin. Saya nggak tahu ini. Kalau mau lebih tujuannya kemana lebih ini? Terukur langsung saya dari harga.
Ya. Dari harga dan inovasi lah. Iya. Toh? Iya. Mungkin itu karena harganya belum naik, inovasinya juga tidak mau naik. Mungkin tahu, oke. Iya, supply demand lah ini. Iya. Baku tarik-tarik. Kalau ada yang mampu bayar lebih, pasti inovasi yang harusnya cuma sekitar begini bisa lebih banyak opsinya. Iya. Padahal di Makassar itu diakui loh makanannya sama orang-orang Jawa itu. Banyak orang-orang Jawa tamu-tamu wedding toh. Iya. Pada bilang, "Wih, enak sini makanannya." Apalagi kalau makannya Bambu Den, Upper Hills. Wah. Di Jawa tidak ada yang kayak begini. Kayak anu lah, kalau hotel ya mirip-mirip lah sama di Jawa tuh, walaupun sama enak. Tapi kalau kayak Upper Hills lah, Bambu Den. Upper itu kan makanannya kayak kok susah dapat di luar jenis itu. Betul. Tionghoa lagi. Lain aja rasanya begitu. Iya. Nah itu salah satu venue yang paling oke di Makassar sekarang kan. Ya apalagi mau utamakan makanan sebagai produk. Betul. Apalagi mau dekor, enak sekali tuh, besar-besar. Saya dengar ada juga dekornya sekarang ya. Ada vendor dekor Surabaya. Yang sekarang udah stay. Yang di Expo Steve. Iya. Steve Dekor. Memang bisa dilihat dari barang-barang yang dia pakai waktu di pameran, kayak tuh kayak kan udah pernah lihat. Iya, betul. Bagusnya kayak gitu. Memang memang. Ada beberapa yang harganya kayak gitu. Mami tuh. Ya, cuman saya rasa harganya pasti bersaing lah. Iya, sesuai kantong orang Makassar lah. Iya. Bisa ditanyakan ke Ellison Wedding Planner. Bisa akomodir Steve Dekor juga. Bisa dong. Semua pasti bisa ya. Mau kita akomodir cuaca juga, Ellison bisa kok. Pawang hujan? Iya, bisa.